Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, jadi, apabila engkau mengadakan pesta, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta, engkau akan diberkati. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berkat Thanksgiving, ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 2016, Wanda Dance mengirimkan pesan singkat untuk mengundang cucunya hadir dalam acara makan malam menjelang Thanksgiving. Ia tidak tahu bahwa baru-baru ini sang cucu mengganti nomor teleponnya. Pesan Wanda diterima oleh seorang asing bernama Jamal. Jamal belum punya acara. Jadi setelah menjelaskan siapa dirinya, ia bertanya apakah ia boleh hadir dalam acara makan malam tersebut. Wanda membalas, tentu saja boleh. Jamal pun datang ke acara keluarga itu. Bahkan hal itu menjadi tradisi tahunan baginya. Undangan yang salah kirim itu telah menjadi berkat tahunan. Kebaikan Wanda mengundang seorang asing ke acara makan malamnya mengingatkan saya pada dorongan yang diberikan Yesus dalam Injil Lukas. Dalam sebuah perjamuan di rumah seorang pemimpin kaum Farisi, Yesus menyadari siapa saja yang diundang dan bagaimana para tamu berusaha menduduki tempat kehormatan.
Yesus berkata kepada tuan rumah bahwa mengundang tamu berdasarkan apa yang dapat diberikan tamu tersebut sama saja dengan membatasi berkat. Sebaliknya, Yesus menjelaskan bahwa membuka pintu bagi orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya akan mendatangkan berkat yang lebih besar. Bagi Wanda, mengundang Jamal untuk menghadiri makan malam Thanksgiving bersama keluarganya telah mendatangkan berkat tak terduga, yakni persahabatan jangka panjang yang dapat menghiburnya setelah kepergian suaminya. Ketika kita melayani orang lain, bukan demi apa yang bisa kita terima, melainkan karena kasih Allah mengalir melalui diri kita akan menerima berkat dan penguatan yang sungguh jauh lebih besar. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda menerima undangan tak terduga yang ternyata menguatkan Anda? Berkat apa yang Anda terima? Hal ini patut kamu ketahui. Perintah Yesus untuk mengundang makan orang miskin dan yang terpinggirkan adalah kehendak Allah atas orang Israel sejak lama. Allah memerintahkan umat-Nya agar tidak menindas mereka yang miskin, para janda, yatim piatu, dan orang asing yang hidup di tengah mereka, melainkan untuk mengasihi mereka. Bahkan ketika orang Yahudi telah diberkati dengan kemakmuran materi sehingga dapat menikmati kehidupan yang baik, mereka diperintahkan untuk bermurah hati dan berbagi dengan sesama. Mereka diperintahkan untuk mengikut sertakan orang asing dan orang miskin dalam berbagai perayaan dan perjamuan mereka. Mereka juga harus memberikan persepuluhan untuk berbagi hasil pertanian dan kelimpahan yang telah Allah berikan kepada mereka. Bangsa Israel diperintahkan untuk memperlakukan orang asing seolah mereka adalah orang Israel asli dan mengasihi mereka sama seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Apa sajakah ayat Alkitab tentang orang miskin? Barang siapa murah hati kepada orang miskin, ia memberi pinjaman kepada Tuhan, dan Dialah yang akan membalas perbuatannya. Siapa menindas orang miskin menghina penciptanya, tetapi siapa murah hati kepada orang miskin menghormatinya. Siapa yang mempunyai mata yang pelihara, ia akan diberkati, karena ia membagi rotinya dengan orang miskin. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi siapa menyembunyikan matanya akan mendapat banyak kutukan. Orang benar mengetahui hak orang miskin, orang jahat tidak memahami pengetahuan seperti itu. Siapa yang meremehkan sesamanya adalah orang berdosa, tetapi berbahagialah orang yang murah hati kepada orang miskin. Jualah harta bendamu dan berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bekalilah dirimu dengan kantong uang yang tidak akan menjadi tua, dengan harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak akan didatangi pencuri dan tidak ada ngengat yang merusaknya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab kemiskinan di negeri ini tidak akan berhenti-hentinya. Sebab itu aku perintahkan kepadamu, hendaklah kamu membuka tanganmu lebar-lebar kepada saudaramu, kepada orang-orang miskin dan orang-orang miskin di negerimu. Siapa menutup telinga terhadap jeritan orang miskin, ia akan berteriak dan tidak dijawab. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin, maka kamu akan mempunyai harta di surga, dan ayo, ikuti aku." Sebab kamu telah mengetahui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa walaupun ia kaya, namun oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya melalui kemiskinannya.
Dalam segala hal telah kutunjukkan kepadamu bahwa dengan bekerja keras demikian kita harus menolong orang yang lemah, dan ingatlah akan firman Tuhan Yesus, sebagaimana Ia sendiri berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lalu berkatalah pula kepada orang yang mengundangnya, jikalau kamu mengadakan makan malam atau jamuan makan, janganlah kamu mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, sanak saudaramu, atau tetanggamu yang kaya, supaya mereka juga tidak mengundang kamu kembali dan kamu akan dibayar kembali. Tetapi apabila kamu mengadakan pesta, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, maka kamu akan diberkati, karena mereka tidak dapat membalasnya. Sebab kamu akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang benar. Jangan merampok orang miskin karena ia miskin, dan jangan meremukkan orang yang tertindas di depan pintu gerbang, karena Tuhan akan membela perkara mereka dan merampas nyawa orang yang merampoknya. Agama yang suci dan tidak tercemar di hadapan Allah Bapa adalah menjenguk anak yatim dan janda yang kesusahan, dan menjaga diri agar tidak ternoda oleh dunia. Aku tahu bahwa Tuhan akan memelihara kepentingan orang-orang yang tertindas dan akan menegakkan keadilan bagi orang-orang miskin. Jika di antara kamu ada seorang di antara saudaramu yang menjadi miskin, di salah satu kotamu di tanahmu yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu, janganlah kamu mengeraskan hati atau menutup tanganmu terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tanganmu kepadanya dan meminjaminya secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya, apapun itu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang meminjam kepadamu. Tetapi jika seseorang mempunyai harta dunia, dan melihat saudaranya berkekurangan, namun menutup hati terhadapnya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dia? Hanya saja, mereka meminta kami untuk mengingat orang-orang miskin. Hal yang sangat ingin saya lakukan. Dengarlah, saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah telah memilih mereka yang miskin di dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada mereka yang mengasihi Dia? Menghadiri undangan Tuhan, Lukas 14 ayat 17 berkata, menjelang perjamuan itu dimulai, Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Menghadiri undangan adalah suatu kebahagiaan. Jika kita diundang berarti kita sangat dihargai oleh pengundang. Bila kita mengadakan pesta namun lupa mengundang seorang kerabat, niscaya kita akan menerima keluhannya yang mempertanyakan alasan tidak mengundang dia. Begitu pula sebaliknya. Ketika orang lain mengadakan pesta dan kita tidak diundang, kita pasti bertanya-tanya mengapa kita tidak diundangnya. Ini terjadi karena kita menganggap undangan sebagai penghargaan dari si pengundang bagi kita. Tetapi bukan demikian yang terjadi dalam nas hari ini. Saat itu Yesus masih berada di rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Seseorang yang ikut mendengar pemaparan Yesus, berkomentar tentang bahagianya orang-orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Ia berkata demikian seolah memiliki pemahaman bahwa hal itu merupakan anugerah. Tetapi menurut Yesus tidak semua orang akan menghargai anugerah itu. Melalui perumpamaan, Dia berkisah tentang mereka yang diundang datang ke perjamuan namun memiliki 1001 macam alasan untuk tidak hadir.
Mungkin menurut mereka, undangan itu tidaklah penting karena masih ada hal lain yang harus mereka lakukan. Tetapi perjamuan harus tetap dilaksanakan, tidak bisa ditunda. Kemudian undangan tersebut disebarluaskan kepada orang-orang lainnya. Meskipun tadinya mereka dianggap tak layak, mereka merespons undangan ini dengan sukacita, bagaikan mendapat sebuah anugerah. Kesempatan yang sudah disia-siakan oleh sebagian orang, membuat anugerah tersebut diperluas kepada lebih banyak orang. Pesta perjamuan Tuhan sudah siap sedia, tinggal menikmati jamuan makannya. Kita pun diundang untuk menerima keselamatan yang Allah tawarkan pada kita. Ini merupakan anugerah, karena sebenarnya bukan sesuatu yang sepantasnya kita miliki. Menolak anugerah Allah berarti bencana dan merupakan penghinaan bagi Dia yang telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyediakan anugerah itu bagi kita. Karena itu, dengarlah undangannya sekarang dan berilah respons positif. Jangan ditunda. Hidup dengan rendah hati. Minggu ini kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah hidup dengan rendah hati. Secara naluriah manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Di zaman sekarang ini sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kerendahan hati dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata praios, artinya lemah lembut. Kata praios juga dipakai dalam salah satu tema khotbah Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, praios, karena mereka akan memiliki bumi. Maksud Yesus dengan lemah lembut adalah seseorang yang menyerah kepada Allah. Kerendahan hati memang erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menuliskan tentang buah roh yang salah satunya adalah kerendahan hati atau kelemah lembutan. Jadi ternyata kerendahan hati juga merupakan salah satu bagian dari buah roh. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah memiliki buah roh, termasuk salah satunya buah kerendahan hati atau kelemah lembutan. Jika kita mau mendalami tentang ciri-ciri orang yang rendah hati, maka akan kita lihat apakah ciri-ciri orang yang punya kerendahan hati, yakni: pertama, berani mengakui kesalahan. Karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan, mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik.
Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kedua, mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau kampus, tetapi juga melalui sekolah, kehidupan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sejatinya ada 3 keinginan hakiki setiap orang, yaitu 1. Ingin dirinya diterima. 2. Ingin dirinya dihormati. 3. Ingin dirinya dihargai. Jika ketiga keinginan hakiki ini tidak bisa dipenuhi dalam kehidupan keluarga, maka kita akan mengalami kecenderungan untuk tinggi hati dan sombong. Dan kita akan berusaha memenuhi keinginan itu sepanjang hidup kita. Pencarian pemenuhan keinginan hakiki setiap orang akan mempengaruhi juga keseimbangan di dalam dirinya dan di segala aspek kehidupannya, termasuk dalam hal iman dan kerohanian dirinya. Contohnya, si A otaknya cerdas, karir sukses, kaya, artinya keinginan hakiki dirinya sudah ia peroleh, yaitu dihormati dan dihargai orang lain karena kehebatan intelektual dan memiliki banyak harta dunia. Tetapi ia baru menyadari bila ambisinya selalu mau menjadi yang terbaik membuat dirinya tidak bisa menerima kenyataan suatu kali orang lain mengalahkan dia, padahal ia yakin dirinya lebih baik daripada orang yang mengalahkan dirinya. Akibatnya terbentuklah karakter yang membentuk prinsip hidup si A, bahwa jati dirinya akan diterima oleh orang lain bila ia sukses dan kaya. Kita lihat, si A sukses dan kaya namun dirinya tertekan dan tidak bisa menguasai diri untuk bersikap rendah hati, dan tanpa ia sadari mendidik anaknya seperti cara ayahnya mendidik dirinya, dan salah satu anaknya stres dan down. Dalam nas khotbah minggu ini, Yesus menasehati agar bersikap kita hidup rendah hati dan tidak bersikap tinggi hati. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ini manusia lemah dan kemampuan terbatas. Itu pun berasal dari Allah. Apa yang mau dibanggakan? Kepintaran dan kekayaan yang ada pada diri kita itu semua karena kasih karunia Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kerendahan hati. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini kecil, bukan siapa-siapa. Semakin seseorang merasa cukup pintar, dia tidak akan belajar apa-apa lagi. Itu kata salah seorang cendekiawan. Seorang yang besar biasanya memakai ilmu padi dalam hidupnya. Semakin berisi semakin merunduk. Semakin dia tahu, semakin dia merasa tidak perlu sok tahu. Semakin dia kaya, dia malah semakin merasa makin jadi bukan siapa-siapa. Semakin dia berkuasa, makin dia terbeban untuk melayani orang di bawahnya. Kedua, kita harus menyadari bahwa kita mengenal kesempurnaan. Orang yang rendah hati tahu bahwa di atas dia masih ada yang lebih sempurna lagi. Dan kita akan makin rendah hati jika kita memandang Allah yang sempurna dan besar itu, yang memberi saya kemampuan untuk berbicara dengan baik kepada saudara saat ini, yang memberi para tim paduan suara-suara yang indah, para pemain musik, kecakapan memainkan instrumen, yang memberi para anggota majelis kesempatan dan kemampuan untuk melayani,
Dialah sumber dari segala kesanggupan itu, maka, memandang Dia, sesungguhnya kita jadi malu, sebab kita ini bukan siapa-siapa jika dibandingkan dan disandingkan dengan dirinya. Ketiga, kita harus mampu menempatkan dan membawa diri dimanapun juga. Dalam hal ini lebih baik merendah, dan kemudian ditinggikan, daripada meninggikan diri dan akan direndahkan. Dalam Amsal 25 ayat 6-7 ada nasihat supaya kita jangan berlagak di hadapan raja atau para pembesar, bisa berabe. Tapi di Amsal 22 ayat 29 kita membaca yang sebaliknya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau begitu, menempatkan diri dan membawa diri sangat penting di dalam pergaulan dengan semua lapisan masyarakat. Kesan pertama dalam suatu penampilan dan perjumpaan kita dengan siapa saja akan berdampak luas. Dalam pelajarannya, Tuhan Yesus mencela kecenderungan manusia yang mengejar kehormatan bagi dirinya. Dampak negatifnya adalah haus sanjungan, merasa bangga jika sampai dikagumi, dan terbius oleh kemuliaan semu. Kalau sudah begitu, sebagai orang yang gila hormat, ia tidak lagi dapat menghargai sesamanya, dan tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Keempat, kita harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri serta rela berada di tempat yang rendah. Bukankah Tuhan dan Guru kita juga telah memberikan teladan yang sangat mengesankan? Biarlah orang lain menilai diri kita, sebab siapa tahu kalau kita hanya dipandang dengan sebelah mata. Kelima, kita harus mampu menjaga diri untuk tidak dipermalukan, dan memiliki rasa malu menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia. Lukas 14 ayat 9 mengatakan, "Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah." Ternyata Tuhan telah mengaruniakan rasa malu kepada kita dengan multi maksud. Bayangkan seandainya kita tidak lagi memiliki rasa malu dalam segala hal. Hidup ini akan teramat kacau balau dalam segala aspeknya, termasuk dalam bidang ibadah. Perlu terus dipupuk rasa malu yang pada tempatnya, supaya kita jera melakukan kebodohan-kebodohan. Rasa malu juga dapat memacu kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berprestasi dan terutama menjadi tali kekang yang kuat pada saat kita tergerak untuk menyombongkan diri, kekayaan dan kepandaian kita. Keenam, kita harus mampu belajar menghargai sesama yang kurang beruntung dan hina, dan berbagi sukacita serta kebahagiaan dengan mereka yang tidak mungkin dapat membalasnya. Merendahkan hati dan diri bukan hanya secara teori tetapi di dalam praktik hidup yang senyatanya. Jangan pernah berpikir bahwa kita lebih saleh, lebih suci dan lebih baik daripada orang hina dan kotor itu, sebab Tuhanlah yang menilai. Karena itu, hiduplah selalu dengan rendah hati karena hal itu akan membuat hidup kita lebih arif dan bijaksana. Apakah makna dan pentingnya perjamuan malam terakhir? Perjamuan malam terakhir adalah makan malam terakhir Yesus bersama para muridnya sebelum ia dikhianati dan ditangkap. Perjamuan malam terakhir direkam dalam ketiga Injil Sinoptik. Makan malam terakhir itu bukan sekedar makan malam biasa, ialah perjamuan Paskah. Salah satu peristiwa penting dalam perjamuan malam terakhir adalah perintah Yesus untuk memperingati apa yang akan Ia lakukan bagi umat manusia,
mencurahkan darahnya di atas salib dan dengan demikian melunasi hutang hukuman dosa kita. Selain menubuatkan penderitaan dan kematiannya bagi keselamatan kita, Yesus juga menggunakan perjamuan malam terakhir untuk memberi makna baru pada hari raya Paskah, dengan menetapkan perjanjian baru, menetapkan peraturan gereja, menubuatkan penyangkalan Petrus serta berkhianatnya Yudas Iskariot. Perjamuan malam terakhir menggenapi pemeliharaan perjamuan Paskah dalam Perjanjian Lama. Paskah merupakan hari raya yang penting bagi umat Yahudi karena memperingati peristiwa ketika Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pada perjamuan terakhir bersama para muridnya, Yesus mengambil dua simbol yang berhubungan dengan Paskah dan memberinya makna yang baru, yakni pengorbanannya yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Perkataan Yesus pada perjamuan terakhir tentang roti tak beragi dan cawan anggur menggemakan pernyataannya setelah ia memberi makan 5.000 orang. "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Keselamatan datang melalui Kristus dan pengorbanan tubuh jasmaninya di atas kayu salib. Di tengah perjamuan terakhir, Yesus juga mengajarkan prinsip kehambaan dan pengampunan ketika ia membasuh kaki para muridnya. "Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan, atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Perjamuan malam terakhir pada zaman ini diperingati sebagai perjamuan kudus, atau komuni. Alkitab mengajar bahwa kematian Yesus mempunyai kesamaan secara simbolik dengan kurban Paskah yang dipersembahkan. Yohanes menekankan bahwa kematian Yesus serupa dengan kurban Paskah karena satu pun tulangnya tidak dipatahkan. Paulus mengajar, "Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus adalah penggenapan hukum Taurat, termasuk semua hari raya Tuhan." Pada umumnya, perjamuan Paskah merupakan perayaan keluarga. Akan tetapi, pada perjamuan terakhir, para murid sedang merayakannya dengan Yesus, sehingga tercermin bahwa perjamuan makan ini mempunyai makna khusus bagi gereja,
yang berpondasi pada para rasul. Meskipun perjamuan terakhir simbolik bagi umat Yahudi, sebetulnya ada rancangan pula bagi gereja. Perjamuan Tuhan pada zaman ini merupakan salah satu dari dua peraturan bagi gereja. Perjamuan terakhir berakar pada Perjanjian Lama sekaligus memberitakan Perjanjian Baru. Yeremia 31 ayat 31 menjanjikan perjanjian baru antara Allah dan Israel. Ketika Allah berfirman, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Yesus merujuk nubuat perjanjian baru ini di tengah perjamuan terakhir. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu, sebuah dispensasi baru sedang terbit. Menurut rahmat Allah, perjanjian baru tidak terbatas bagi umat Israel. Semua orang yang beriman pada Kristus akan selamat. Perjamuan malam terakhir merupakan peristiwa yang penting dan menjadi titik balik dalam rencana Allah bagi dunia. Dengan membandingkan penyaliban Yesus dengan perjamuan Paskah, kita dapat melihat bagaimana kematian Kristus bersifat menyelamatkan. Sebagaimana telah dibayangkan oleh kurban pertama Paskah dalam Perjanjian Lama, kematian Kristus juga menebus dosa umatnya. Darahnya menyelamatkan kita dari kematian dan membebaskan kita dari perbudakan. Pada zaman ini, perjamuan kudus adalah waktu bagi umat percaya merenungkan pengorbanan sempurna Kristus dan mengingat bahwa, melalui iman kita dalamnya, kita akan bersamanya selamanya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau adalah terang dunia yang membawaku keluar dari kegelapan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.